Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca koran Bubble Post dan bubblepost.co. Senang sekali pagi menjelang siang hari ini kami bisa kembali hadir bersama Anda di bincang-bincang kritis namun di bawah santai di bingkai Geraha Pena Bubble Post edisi 1 Februari 2021. Pemirsa, kita ketahui saat ini pandemi COVID sudah hampir 1 tahun di Indonesia. Maret nanti genap 1 tahun. Namun tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berakhir belum juga terlihat. Yang ada adalah angka kematian dan orang-orang yang terpapar dari virus Corona 19 ini makin banyak. Dan saat ini jumlah orang yang terpapar dan meninggal itu mulai hanya menjadi angka-angka saja. Penanganan COVID-19 tidak terlepas dari informasi yang benar yang ada di masyarakat. Nah, berkaitan dengan masalah informasi ini, bagaimana peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah hadir bersama kita Bapak Sudarman. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sudarman, selama pandemi ini hampir semua sektor, bisa dikatakan semua sektor di masyarakat itu terkena pengaruhnya, tak terkecuali di jajaran pemerintahan, termasuk tugas dan peran serta dari Dinas Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kepulauan Bangka. Nah, Pak, kita mungkin sedikit bincang-bincang mengenai bagaimana sih lika-liku kinerja kawan-kawan, kerja kawan-kawan di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan peran dan fungsinya selama ini, selama COVID ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Kami di Diskominfo ini memang tugas pokok dan fungsinya itu memang berkaitan dengan pertama masalah komunikasi dan informasi, juga terkait dengan juga kegiatan-kegiatan mendukung OPD ataupun organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi agar walaupun diberlakukan misalnya ya work from home, kita tetap eksis karena berbagai teknologi yang ada sekarang ini bisa digunakan untuk kegiatan tersebut. Antara lain misalnya untuk rapat, pertemuan dan sebagainya kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting misalnya kan, atau aplikasi yang lain, termasuk juga kita menginformasikan ke publik, ke masyarakat melalui berbagai media atau alat untuk mengantar atau menginformasikan ke masyarakat itu baik media cetak, media online, media luar ruang misalnya kan, baleho dan sebagainya. Ini kita terus-menerus kita lakukan mulai saat pandemi maupun sampai sekarang, bahkan saat ini kita gencar untuk menginformasikan ke masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID ini ya, COVID-19. Ini yang kita lakukan dan alhamdulillah resistensi penolakan di masyarakat itu saat ini memang tidak ada ya, karena memang pejabat publik itu sudah suntik, memberi contoh yang baik. Artinya mereka sudah memperagakan itu aman, vaksin itu aman. Dan juga baik dari BPOM sudah menyatakan itu vaksin itu aman. Yang kedua dari MUI menyatakan bahwa itu halal dan juga toyib, halal dan toyib, artinya halal dan baik artinya itu. Makanya masyarakat saya pikir tidak usah khawatir terhadap vaksin ini ya, vaksinasi ini ya. Saya pikir seperti itu karena pejabat juga sudah
Suntik artinya kalaupun ada apa-apa kan pejabat dulu yang kena kan. Kalau Seperti itu. Pak Sudarman sendiri sudah divaksin, Pak? Saya kan dia kan pertama untuk divaksinasi ini untuk yang pertama ini nakes ya, tenaga kesehatan. Iya. Kemudian pejabat publik, artinya pejabat publik ini dipilih orang pimpinan ya, pimpinan di daerah itu untuk memberi semacam semangat ke masyarakat agar nggak usah khawatir. Nah, kami ini yang ASN nanti dipilih yang terkait dengan pelayanan di depan, artinya pelayanan masyarakat yang di depan, misalnya pelabuhan, di bandara, sebagainya itu duluan nanti. Nah, kami terakhir mungkin yang di kantor ini kan ya? Seperti kami mungkin setelah selesai mereka baru kita dan sama-sama dengan masyarakat nanti. Oh gitu. Ya. Berkenaan dengan masalah informasi ini, kan kita ketahui banyak sekali informasi hoax, informasi hoax yang beredar. Kalau ada yang menyebut berita hoax, kalau berita mestinya bukan hoax ya, tapi informasi bisa saja benar atau salah. Ya. Nah, berkenaan dengan itu, kalau di Bangka Belitung sendiri, bagaimana Bapak melihat perkembangannya, Pak? Kalau saya pikir begini, kan kita sudah menerbitkan SK Gubernur terkait dengan tim vaksinasi ini. Di situ ada juru bicara. Juru bicaranya. Nah, kebetulan bidang yang membidangi komunikasi dan informasi itu saya. Kemudian wakilnya, sekretarisnya ada dari kementerian, salah satu UPT kementerian di kalau tidak salah di Pengalbalam ya. Oh gitu. Beliau KKP ya? KKP itu dia sebagai juru bicaranya. Juru bicara, jadi semua informasi terkait vaksinasi ada di Pak kalau tidak salah Pak Bagus ya. Pak Bangun ya, Pak Bangun. Ada di Pak Bangun. Nah, beliau yang ininya. Kalau informasi dari luar itu yang di provinsi ini ya paling di kabupaten kota itu sesuai dengan juru bicaranya lah. Oh gitu. Jadi kalau berita informasi yang valid itu terkait dengan vaksinasi ada di juru bicaranya. Sama dengan COVID kan, COVID juga kan ada juru bicaranya. Iya. Jadi data dan semuanya itu menghindari hoax. Jadi ada juru bicara. Jadi ngambil informasi itu masyarakat jangan dari media sosial. Boleh dari media sosial tapi dia sumbernya, sumber informasi itu. Jadi karena mengutip itu kan hati-hati juga. Karena kita terkait dengan undang-undang ITE ini. Jadi kita salah kutip, misalnya salah informasi, masyarakat misalnya gaduh, terjadi sesuatu hal, ya kita kena juga. Artinya yang mengunggah itu kena. Kena undang-undang ITE tadi. Kalau sejauh ini sudah adakah laporan terkait berita hoax yang masuk ke Dinas Komunikasi Informatika dan mungkin sudah ada penanganan atau bagaimana tuh? Kalau kita karena Diskominfo sebenarnya kan alat atau aplikasi yang untuk memverifikasi atau memvalidasi itu kan ada di kementerian. Oh, di kementerian. Jadi perlu juga aplikasi itu tersebut hanya di Kementerian Kominfo. Jadi di sanalah berita itu dinyatakan misalnya hoax atau bukan itu di sana. Kita kalau penanganan hukum kan ada di kepolisian. Nanti kalau misalnya ada berita hoax masuk ke kita, maka itu akan kita teruskan ke Kementerian Kominfo sana. Karena kita tidak punya kewenangan. Jadi pemerintah pusat itu belum mendelegasikan kewenangan ke daerah. Misalnya untuk mantau medsos atau apa ke daerah itu belum ya, Pak? Mantau belum ada. Tugas begitu belum secara spesifik ataupun secara tertulis belum ke kita. Sehingga kita nggak bisa menyatakan bahwa itu hoax atau bukan karena kewenangannya bukan di kita. Karena kalau misalnya nggak ada kewenangan ataupun semacam peralihan tugas yang dibebankan ke kita dari kementerian atau dari pusat, kita nggak berani. Karena kalau kita bawa karena hukum, tentu kita akan kalah. Karena kita tidak punya bukan kewenangan kita. Kewenangannya. Nah ini yang kami juga pernah berdiskusi dengan Polda, ya kami bilang kami tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu berita hoax atau bukan. Karena yang bisa menyatakan itu adalah yang punya kewenangan masih di pusat. Di pusat itu, di Kementerian Kominfo. Di Kementerian Kominfo. Oh gitu. Nah, Pak,
berkenaan dengan tugas kan sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting diketahui oleh masyarakat. Nah, sistem kerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyampaikan itu bagaimana sih sebenarnya, Pak? Jadi kan kalau misalnya ada informasi baik itu dari pusat maupun dari pemerintah kita sendiri, maka kita punya tim di bidang IKP. Nah, nanti untuk mendiseminasi atau menyebarluaskan informasi tersebut kita punya berbagai istilahnya perangkat ataupun kawan-kawan, baik itu misalnya media cetak, media online, media televisi, maupun media luar ruang tadi. Nah, ini kita kemas dan itu memang memerlukan orang-orang yang profesional. Jadi kami juga punya tim secara khusus untuk di AKP itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kami tidak akan berani mengunggah ataupun menyebarluaskan informasi tersebut sebelum kami verifikasi sumbernya. Ini untuk mencegah supaya berita yang disampaikan atau disebarluaskan itu memang memiliki validasi atau apa istilahnya sahih lah untuk masyarakat bahwa itu memang benar. Nah, kadang-kadang kan kalau kita kurang hati-hati di situ kan masyarakat seperti vaksin misalnya. Kami berani mengunggah itu bahwa itu aman karena memang dua badan baik BPOM maupun MUI sudah menyatakan itu halal dan thoyyib kan misalnya kan. Termasuk BPOM itu virus vaksin itu sudah diuji lab bahwa itu sudah bisa divaksinkan ke masyarakat. Itu kira-kira. Pak, berkenaan dengan sosialisasi protokol kesehatan terutama, kita ketahui bahwa masyarakat kita ini harus secara kontinu, secara simultan, kemudian secara terus-menerus dilakukan sosialisasi terhadap protokol kesehatan 3M itu menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, dari Diskominfo sendiri, Pak, apakah punya program khusus untuk melakukan sosialisasi itu atau bagaimana itu? Karena mengingat kondisi sekarang ini kan kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang kan. Biasanya kan kalau kami punya program itu kami mendatangi lokasi ataupun membuat kegiatan pertemuan. Tapi sekarang ini kami hanya menggunakan beberapa alternatif, antara lain seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk juga kita punya media sosial. Nah, disitulah kami menginformasikan setiap saat terkait dengan COVID ini. Bahkan kalau berita misalnya kan dari OPD yang lain seperti Pol PP juga melakukan katakanlah preventif pencegahan, misalnya 3M tadi, mendatangi berbagai tempat lokasi. Nah, biasanya kan kita akan selalu diinformasikan itu bahwa banyak sekali masih yang kurang tugil lah kalau kata orang Bangka kan. Nah, akibatnya apa? Data kami share terus data yang terkena COVID itu untuk mengingatkan masyarakat sebenarnya, bukan untuk menakuti, tapi mengingatkan masyarakat bahwa daerah kita ini bukan tambah turun, tapi tambah meningkat. Ini menunjukkan bahwa kita masih menganggap enteng terhadap masalah COVID tadi. Nah, ini kita informasikan terus-menerus itu. Dan masyarakat sekarang ini masih ada juga yang tidak percaya sebenarnya. Ya kan kerumunan itu kalau kita lihat kalau ada didatangi mereka misalnya kan patuh, tapi kalau selesai itu mereka anggap biasa lagi kan. Bahkan kadang-kadang di tempat pertemuan kan, ya artinya saat ini pun ada misalnya orang mengadakan hajatan misalnya kan, padahal kan hajatan itu sebenarnya kan bisa juga membawa efek karena orang tanpa gejala itu kan tidak bisa dideteksi baik suhu maupun gejalanya. Kan dia nggak sakit, betul. Kemana-mana. Nah, waktu dia menghadiri misalnya hajatan umpamanya kan, nah kita kan nggak tahu
sendok itu kan sama-sama kita makainya. Betul. Nah, pada saat dia megang, yang lain megang, ya sudah tertular lagi. Nah, cuman kan pengertian kita susah juga masih pengertian kepada yang hajatan kan. Sebenarnya cukup keluarga inti aja lah kalau mau hajatan. Sebenarnya saat COVID ini, saat pandemi ini, karena kalau kita lakukan juga, kita sebenarnya membuka ruang untuk memberi penularan kepada COVID, penyakit COVID tadi ke orang lain. Ya, jadi ada peran serta kita artinya kan dalam penyebaran itu. Kalau di tempat ibadah misalnya masjid, ada juga sebagian yang belum kan menyiapkan alat untuk mencuci tangan misalnya kan. Tapi ada sebagian sudah paham pengurus masjidnya. Paling yang paling sering kita lihat itu adalah soal menjaga jaraknya aja yang belum. Iya, menjaga jarak. Ada sebagian sudah membuat ini. Iya. Membuat batasan-batasan ya. Sebenarnya kalau kita pakai sejadah, tidak perlu pakai menjaga jarak. Kita bawa sejadah masing-masing, sejadah itulah pembatasnya. Iya, betul. Karena jaraknya masih lumayan lah dibanding kalau sejadah lebar itu kan hampir 80 cm sampai 1 meter lah sebenarnya. Kalau kita misalnya tidak pakai sejadah, pakai karpet yang ada kan kita bercampur tambah dekat. Nah, kita tidak tahu kan, apalagi nggak pakai masker misalnya. Waktu kita bersuara itu kan sudah mengeluarkan ini kan, mengeluarkan angin tuh sudah tahu ada bau ini bukan bau COVID tadi. Iya. Virus tadi, karena virus ini ringan, sangat ringan, bisa terbawa oleh angin. Ini yang jadi masalahnya kan. Nah, Pak, berkenaan dengan kalau dulu kan ada humas ya di sekretariat. Nah, sekarang semua peran itu sudah ada di Diskominfo. Kita ketahui sebenarnya yang nama humas itu adalah corong suatu lembaga atau suatu pemerintahan lah seperti itu. Nah, terkait dengan itu selama pandemi ini apakah ada kendala Pak dalam pelaksanaan peran humas sendiri di Diskominfo itu Pak? Enggak, karena begini, orang-orang yang di humas itu sebenarnya ada sebagian sudah masuk ke Kominfo juga. Oh gitu. Kan sebenarnya kan penyatuan OPD itu untuk efisiensi di dalam hal kalau dia tupoksinya sama. Nah dulu kan kalau humas dan IKP di Diskominfo itu tupoksinya sama. Nah lebih baik kan disatukan. Nah masalah orangnya kan nanti bisa pindah ke kita. Dan memang orang yang mengelola humas itu memang pindah ke kita. Ada sebagian lain kan mungkin kurang berkenan misalnya kan. Nah ini jadi sebenarnya tidak ada kendala karena mereka sudah biasa kerja begitu, mengikuti misalnya pimpinan juga sudah sama lah seperti waktu ada humas itu. Dan setiap informasi kalau mau melihat informasi kita banyak media sosial yang kita punya itu mulai dari Facebook, Instagram, kemudian juga WA, Twitter kan, bahkan ada kita PPID. PPID ini pengelola data dan informasi, pejabat pengelola data dan informasi. Kalau yang pasti di web kita, web bubble.prop.go.id itu lengkap semua. Hari ini misalnya ada kegiatan apa, pimpinan itu pasti sudah tersampaikan. Jadi ataupun ada kegiatan yang di dinas lain sudah ada, karena kita lengkap semua di web itu. Jadi cari informasi di situ ini. Dan di PPID juga kalau kita mau minta informasi kan, tinggal kita buka web itu PPID-nya, kita bisa mau cari informasi apa sudah ada. Kalau tidak ada pun nanti kita minta OPD yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Intinya tidak ada masalah karena memang sekarang saat ini kan Diskominfo sebagai government public relation. Jadi government public relation itu sama dengan humasnya pemerintah di provinsi. Jadi kalau orang menyatakan misalnya siapa PR-nya itu ya di Diskominfo itulah bidang khususnya bidang IKP. Nah, Pak, kalau dulu kan terutama dari media ya terkait dengan masalah informasi publik ini.
bahwa mungkin kawan-kawan dari media itu bisa langsung ke kepala dinas atau apa tanpa melalui Diskominfo sendiri. Itu kalau sekarang bagaimana tuh, Pak? Memang kami kalau memang lebih teknisnya kan memang tidak jadi masalah kalau mau ke kepala OPD-nya kan lebih teknis lagi. Cuman kalau memang kepala OPD yang ada saat ini misalnya kurang berkenan, dia bisa bikin rilis. Bikin rilis, kami bisa tampilkan rilisnya. Oh gitu. Jadi boleh dia langsung, boleh dia ini. Tapi tetap berkoordinasi dengan kita supaya jangan sampai nanti dia melakukan publikasi itu dari segi komunikasinya kurang ini. Kadang-kala kan persepsi antara persepsi penanya dengan persepsi yang ditanya itu kadang-kadang berbeda. Betul, iya. Nah, inilah kadang-kadang komunikasinya kurang pas karena public speakingnya itu agak belum istilahnya belum kompetensi lah ya. Ini ya. Kalau setingkat gubernur misalnya mereka memiliki public speaking yang tinggi kan. Jadi pertanyaan apapun bisa dikelolanya. Nah, kadang-kadang kan apalagi di bawah kepala dinas itu misalnya kalau ditanya kan dia pasti akan kebingungan. Nah, sebenarnya dia kalau dia mau kan memang dibikin rilis saja. Oh, gitu. Terkait suatu kegiatan misalnya dirilis, nanti kami akan merilis di media alat media yang kita punya. Oke, Pak, satu lagi sudah jalan hampir mendekati 30 menit. Satu lagi pertanyaan kami terkait dengan tahun 2021 ini. Program dari Diskominfo Babel sendiri arahnya kemana, Pak? Apakah masih ke arah penyampaian informasi seputar COVID atau apa lain di luar tugas-tugas dan kerja sehari-hari ya gitu? Jadi kita pada saat awal tahun anggaran tempo hari di bulan Januari kita ada rapat pimpinan. Jadi dana kita itu memang ada di blok sekitar 30% lebih ya, hampir 40% kan. Itu kita antisipasi kalau seandainya COVID ini ada makin perlu biaya. Jadi kita intinya kalau dari segi kebijakan anggaran memang kita akan fokus ke COVID dulu. Nah, informasi juga demikian. Publikasi informasi kami banyak lebih ke COVID penekanannya. Jadi supporting kami ke COVID. Kalau kegiatan pengembangan yang lain kita melihat kondisi di triwulan keempat nanti terakhir. Gitu. Jadi pengadaan barang dan jasa juga diletakkan di posisi ke triliun 4. Jadi triliun ini yang normal. Yang normal itu maksudnya untuk dukungan sepenuhnya ke COVID-19. Jadi untuk pengembangan yang lain kita belum kita menengok kondisi lah bagaimana. Nah, terus terkait dengan kami juga akan mengembangkan sudah mulai dirintis, kita berusaha untuk TV digital itu ya. Kita Babel belum. Kalau radio kita sudah punya. Radio ya. Ya, kalau TV digital ini baru kita rintis tahun ini kan. Kita kalau memang lancar nanti insya Allah kita punya TV digital. Jadi kita sudah lengkap berarti untuk publikasi secara mandiri. Namun demikian kami juga kan tidak mungkin bekerja sendiri kan. Kami perlu kawan-kawan media, baik itu media cetak, media online, kemudian juga media luar ruang kan, semuanya itu kan memang kami satu padukan menjadi suatu kekuatan untuk bagaimana masyarakat itu paham terhadap suatu kebijakan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita selalu bersinergi dan kolaborasi antar media tadi ya. Oke, baik Pak, kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin minta sedikit closing statementnya.
kemudian mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Silakan, Pak. Jadi baik, pendengar ataupun penikmat dari Bubble Post Group ya, kami berharap dari pemerintah provinsi untuk mentaati 3M, kemudian dilanjutkan nanti ada vaksinasi terkait vaksinasi COVID-19 bagi yang sudah dipanggil ataupun namanya sudah masuk ke dalam list untuk divaksin, silahkan ikut vaksin itu. Ini untuk mencegah penyebar luasan dari COVID itu. Juga kami harap masyarakat juga hati-hati dengan informasi yang tidak benar atau mengandung unsur hoax. Nah, kami sudah berkali-kali mengatakan unsur hoax itu mudah dikenali. Nah, tinggal buka di web kita ataupun di itu ada apa saja hoax itu yang ciri-cirinya. Yang pasti sumbernya itu kan tidak resmi. Jadi salah satunya sumbernya tidak resmi dan ada semacam ancaman dan sebagainya di dalam informasi yang diberikan itu. Itulah kami mohon masyarakat untuk berhati-hati dengan informasi yang mengandung unsur tidak benar atau hoax tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudarman. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa saat ini telah ada vaksinasi COVID-19. Namun kabar gembira tentang telah dimulainya vaksinasi baru ini baru sekedar membangkitkan harapan kita semua. Salah satu kunci berhasil atau tidaknya penanganan COVID ini adalah bagaimana informasi yang didapat di masyarakat itu, yang hadir di masyarakat itulah informasi yang benar dan bukan hoax. Untuk itu peran serta segenap masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi hoax itu sangat penting. Selain itu, tentu peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M sebagaimana pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah sangat penting. Itu salah satu hal yang harus menjadi kebiasaan dan rutinitas kita sehari-hari. Untuk itu sekali lagi kami dari Bubble Post dan Bubble Post dan kru yang bertugas pada hari ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Sudarman dan pemirsa yang telah hadir di sini. Sekali lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.